Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menjelaskan yang materi selanjutnya tentang permutasi ya. Jadi kan kalau misalkan kemarin itu kita belajar tentang notasi faktorial, nah sekarang itu kita belajar tentang permutasi. Jadi permutasi ini adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Ya. Nah, contohnya gini. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Misalkan, dari angka 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan berikut. Banyak susunan bilangan satu angka, 4. Berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena satu angka kan, banyak susunan bilangan satu angka itu per 3 kali 2 kali 1. Atau 4 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial. Gitu. Jadi ini tuh bukan dari khusus ke umumnya gitu. Jadi kan banyak susunan bilangan satu angka. Jadi susunan yang bisa dibangun sama satu angka 4 itu ya ini berarti 4 faktorial per 3 faktorial karena nanti hasilnya akan jadi 4 gitu. Terus yang kedua, bilangan yang terdiri atas dua angka yang berbeda diperoleh bilangan 12, 21, 13, 31 sampai seterusnya nih. Dengan menggunakan aturan perkalian, puluhan dapat ditempati 4 angka yang tersedia dalam satuan, dan satuan dapat ditempati 3 angka sisa yang tersedia. Diperoleh banyak susunan bilangan itu 12. Dari mana tuh 4 angka yang tersedia? Puluhannya 4 angka. Puluhannya itu kan berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Berarti 4 angka kan? Coba lihat satuannya. Dan satuan dapat ditempati karena dia dibilang di sini dua angka yang berbeda. Kalau misalnya kan semuanya ini ada 4 angka memang ya. Jadi sama seperti kemarin. Udah dipakai 1 buat yang puluhan, otomatis yang satuannya itu sisa 3. Ya nggak? Jadi makanya di sini 4 kali 3 jadi 12. Nah, banyak susunan bilangan dua angka yang tidak memuat angka yang sama, yaitu 12. 12 itu dari mana? 4 kali 3. 4 kali 3 di sini kan dia bilang dua angka yang berbeda. Terus karena puluhan sama satuan itu kan. Nah, kita bisa tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Lalu bisa kita tulis lagi 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nanti kita akan membentuk rumus persamaan umumnya nih. Nih, contohnya bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Penyusunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut yang diambil dari n unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan n adalah banyak susunan. Jadi kan dia selalu berkurang tadi kan faktorial. N dikali n-1, n-2, n-3 sampai seterusnya. Nah, terus di sini itu per pembaginya ini dia n-k, K-nya itu berarti kan sampai di mana dia? N-K dikali N-K min 1 sampai 1. Nah, dapatlah rumusnya seperti ini. N faktorial per N-K faktorial. Gitu. Jadi susunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Yang diambil dari n unsur yang berbeda dengan k-nya itu kurang dari sama dengan n. Dengan permutasi k unsur dari n unsur yang tersedia. Banyak permutasi k unsur dari n unsur yang tersedia dinotasikan dengan n pk atau pnk seperti ini. Nah, gini, seperti ini ya rumusnya itu. N faktorial per n min k faktorial. Nah, sekarang kalau pengaplikasiannya ya mudah aja ya karena kita udah tahu ini. Tapi gimana cara kalian tuh mengerti untuk sampai konsep sini? Saya pengen kalian paham ya. Nanti kalau misalnya kita zoom, saya tanya. Nah, terus ini, yang nomor 1, misalnya. Hitunglah nilai dari 12, permutasi dari 12 sama 2. 12-nya ini n-nya, k-nya 2. Kita tinggal faktorial. Kita tinggal masukin kan, substitusiin. Jadi 12 faktorial per 12 min 2 faktorial. Jadi 12 faktorial per 10 faktorial. Dapatlah 132. Kalau ini kan caranya udah ada. Nah, terus selanjutnya yang ini. Dari angka 1, 2, 3 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Pakai cara ini kan udah ya kemarin. Bisa juga pakai cara permutasi. Dia ada berapa angka nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nggak bilang 7 kan. Terus dia bilang angka yang berbeda. Berarti 7 faktorial kan mau 4 angka. Berarti 7 faktorial per 7 min 4 faktorial. Jadinya 7 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya sama. Sama yang pakai cara yang kotak-kotak kemarin itu. Nah, sekarang contohnya yang ini. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf M, A, S, T, E, dan R. Nah, di sini dilihat banyak kata yang dapat dibentuk merupakan permutasi 6 huruf berbeda dari 6 huruf yang tersedia. Ini hurufnya ada yang sama nggak? Nggak ada kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda semua. Nah, di sini bilangnya banyak kata yang dapat dibentuk merupakan banyak kata yang dapat disusun dari huruf ini. Karena nggak ada yang sama, jadi kita tulisnya permutasi dari 6 sama 6. Karena 6-6-nya itu bisa membentuk kata. Gitu. Jadinya 6 faktorial per 6 faktorial. 6 faktorial per 0 faktorial ya, karena 6 dikurang 6, 0. Gitu. Ini saya rasa kalian bisa pahamin ini sendiri lah. Yang penting-pentingnya aja nih saya kasih tahu. Nah, contohnya yang ini. Kalau ini permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Kalau tadi itu unsurnya beda, sekarang unsurnya sama. Tapi cara pemakaiannya tetap sama ya. PNK-nya tetap sama. Misalnya gini, 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Berarti 6 faktorial per 4 faktorial. Gitu. 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur lainnya sama, dan 3 unsur lainnya lagi sama. Berarti ini dikali semua. Pertamanya 12 dulu, semuanya kan. Terus 4 yang samanya 5 sama 3 di bawahnya. Yang ini berarti 9-nya terdiri atas 4 kaleng berwarna merah, ya berarti 9-nya di atas, ini 4, 3, sama 2. Gitu. Ya, nanti bisa kalian hitung sendiri. Terus lanjut. Nah, ini. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Perhatikan di sini ada beberapa huruf yang sama. Contohnya yang mana? Pada kata pencacahan terdapat 10 huruf ya. Dengan 2 huruf N, N-nya 2 huruf, 3 huruf A, dan 2 huruf C. Otomatis banyak kata yang dapat disusun adalah karena semuanya ini ada 10 huruf, jadi kita tulis 10 faktorial per. Tadi yang huruf samanya apa aja? 2 faktorial, 3 faktorial, sama 2 faktorial lagi. Kalau ada lagi yang sama, tulis lagi. Berarti di sini dikali, misalnya ada 4 huruf lagi yang sama, 4 faktorial. Gitu. Ntar kalian tinggal cari 10 kali 9 kali 8 kali 7 gitu. Kalau notasi faktorialnya udah paham, insya Allah sampai sini tuh paham kok. Nah, sekarang kita ke permutasi siklis. Cepet ya, saya nggak jelasin ya. Biar kalian dengerin maksud saya tuh. Harus dibaca. Kalau nggak dibaca ya percuma. Nah, permutasi siklis ini tuh, siklis itu kan artinya melingkar ya. Permutasi siklis dari N unsur yang tersedia memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya. Karena N unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Jika ada 2 unsur duduk melingkar, banyak susunan ada 1 sama dengan 2 min 1 faktorial. Kalau misalnya ada 3 unsur duduk melingkar nih, A, B, C, berarti banyak susunannya ada 2. Ya, 3 min 1 faktorial. Ini tuh nanti ujung-ujungnya jadi gini loh, cara berpikir kalian itu diminta dari buku ini. Kalian ini kalau misalnya 2 unsur, itu kan jadi 1 doang melingkarnya ya. Ya 1 doang caranya gitu loh. Banyak susunannya cuma 1, kalau nggak ini di sini, ya ini di sini gitu. Terus kalau misalnya 3, ya kalau misalnya C-nya nggak di C-nya melingkar kan, kalau nggak di A di C, ya A di B gitu kan. Nah, terus ini juga sama, jika ada 4 unsur yang duduk melingkar, banyak susunannya, ya ini misalnya A, B, C, D. Terus ini D-nya pindah, C-nya tetap, C-nya pindah, B-nya tetap, A-nya tetap. Gitu. Terus habis itu bisa juga susunan yang lainnya, B-nya pindah ke sini, C-nya di sini tetap kayak ini, D-nya tetap, A-nya di sini, up sama B pindah. Kalau yang ini itu B sama C-nya pindah, gitu loh. Ya, nanti berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan jika ada N unsur yang berbeda dan disusun dalam bentuk siklis melingkar. Tadi kan polanya kelihatan. Dia di sini tuh selalu dikurang 1. Kalau misalkan ada 3. Ini kan 3. Berarti A sama B-nya bisa pindah ke sini, C-nya juga bisa pindah ke sini. Ini ABC yang pertama, ini ABC yang kedua. Bisa lagi nggak?
A sama C-nya pindah kemana? Gitu. Jadi banyak susunannya cuma ada 2. Ya, gitu. Nah, terus ini polanya jadi N untuk banyak susunan yang terjadi itu adalah N-1 faktorial. Sehingga banyak permutasi siklis dari N unsur dapat dirumuskan sebagai berikut. N P siklis sama dengan N-1. Contohnya, kalian tuh harus paham maksudnya siklis itu di mana. Pokoknya yang di mana itu ada melingkar gitu loh. Aturan-aturan seperti itu. Misalnya, 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Ini udah ngomong bundar, berarti udah otomatis pakai siklis kan. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Banyak unsurnya itu 6. Ini tahu dari mana 6? 6 peserta. Berarti permutasi siklis dari 6-nya 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 susunan. Yang contoh 2. 7 siswa pengurus OSIS suatu sekolah dengan Aldi, Tiara, dan Yusuf ada di dalamnya. Akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika semua pengurus OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Coba kita lihat dulu yang A. Bagaimana? Jika semua pengurus OSIS bebas untuk memilih, banyak susunan posisi duduk yang terjadi merupakan permutasi siklis ya. Karena kan nggak ada aturan apa-apa. Jadi banyak susunan posisi duduknya adalah, tadi ada berapa orang? 7 kan? 7 siswa pengurus OSIS. Jadi 7 dikurang 1 faktorial. 6 faktorial sama dengan 720 susunan. Saya rasa ini nggak ada masalah kalian ya, insya Allah. Terus yang B-nya, Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan. Yang B. Jika Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan, ini kan bertiga ya. Mereka bertiga itu dianggap satu unsur dalam susunan siklis. Jadi 3 orang ini kan harus berdampingan. Berarti ini kan nggak bisa diotak-atik lagi nih si Aldi, Tiara, sama Yusuf. Nah ini tuh dianggap satu. Satu ya, dianggap satu. Nah, maka jumlah unsur dalam susunan siklis menjadi 5 unsur. Ya. Lalu, sehingga banyak susunan posisi duduknya adalah 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya ini berapa? 24. Tetapi Aldi, Tiara, dan Yusuf dapat bertukar tempat sebanyak 3 faktorial. Karena kan Aldi, misalnya Aldi, Tiara, Yusuf ini, satu maksudnya dia nggak bisa jauh-jauh gitu loh. Tapi kan Aldi, Tiara, Yusuf ini dia bisa bertukar-tukar, tapi ya tetap deketan gitu. Nah, jadi banyak susunan posisi duduknya menjadi 24 dikali sama 6 yang ini, 144. Sekarang, yang Aldi, Tiara, dan Yusuf tidak boleh duduk berdampingan. Nah, banyak posisi duduk jika Aldi, Tiara, dan Yusuf tidak boleh ketiganya duduk berdampingan, sama dengan selisih banyak posisi duduk semua pengurus dan banyak posisi mereka bertiga duduk berdampingan. Jadi tinggal dikurang aja. 720 dikurang 144. Jadinya 576 susunan. Gitu. Ya. Saya rasa segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.